Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maidar Simaniuruk. Saya adalah dosen pada program studi Diploma 4 Perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor. Pada kesempatan ini, kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Adapun mata kuliah yang akan saya bawakan pada saat ini adalah mata kuliah Room Division Management atau yang biasa disebut dengan manajemen divisi kamar, di mana memiliki bobot yaitu sebanyak 3 SKS. Manajemen 3 SKS di mana manajemen divisi kamar ini adalah 2 SKS terdiri dari teori dan 1 SKS adalah praktek. Dan mata kuliah ini didapatkan di semester ganjil. Adapun deskripsi mata kuliah ini membahas tentang pengetahuan perkiraan tingkat hunian hotel atau yang biasa disebut dengan forecasting occupancy, ya, forecasting hotel occupancy. Dalam tema materi hari ini, mahasiswa dapat belajar bagaimana memposisikan posisi hotel kita di segmentasi pasar dan juga belajar apa manfaat dari pengetahuan analisa perkiraan tingkat hunian hotel sebagai alat pembanding hotel kita dengan pesaing sejenis di dalam satu area tertentu. Dan pada mata kuliah ini saya berfokus kepada bagaimana mahasiswa dapat menganalisa dan juga menghitung perkiraan status kamar atau disebut dengan forecast dan juga menghitung perkiraan tingkat hunian hotel. Dan selanjutnya dalam sistem pembelajaran di masa pandemik saat ini saya lakukan secara online dengan bantuan aplikasi WhatsApp dan juga Zoom. Metode pengumpulan tugas dan pemberian tugas saya lakukan melalui aplikasi WhatsApp, di mana soal-soal studi kasus saya share di grup aplikasi WhatsApp. Kemudian tujuan pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa bisa mengetahui, menghitung, dan juga menganalisa monthly forecast, yaitu berarti perkiraan tingkat ketersediaan kamar selama 1 bulan, dan juga 10 days forecast, perkiraan ketersediaan kamar selama 10 hari. Berikut metode pembelajaran yang saya lakukan, yaitu saya menjelaskan isi materi dari slide presentasi. Kemudian adanya sesi tanya jawab ataupun diskusi dan juga langsung mempraktekkan memecahkan masalah perhitungan. Nah, diharapkan mahasiswa bisa menambah wawasan dan juga memperoleh informasi tentang forecasting okupansi hotel. Soal studi kasus saya berikan setelah penjelasan dan juga mahasiswa diminta untuk menyelesaikan dan memecahkan studi kasus tersebut, di mana pengumpulan tugasnya dikirimkan melalui email dengan berbatas waktu. Akan tetapi, untuk pertanyaan yang belum jelas dapat ditanyakan dan didiskusikan kembali di grup aplikasi WhatsApp. Untuk mempermudah proses pembelajaran, saya juga membuat bahan ajar berupa slide presentasi dan juga handbook sesuai RPS. Di mana handbook untuk mata kuliah saya ambil juga dari buku Hotel Front Office of Administration, disertai contoh penghitungan. Dari buku tersebut terdapat juga contoh-contoh yang persis seperti yang saya jelaskan di setiap sesi presentasi kepada mahasiswa. Untuk mempermudah mahasiswa dalam melakukan strategi pencapaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mampu menjelaskan dan juga memahami perkiraan rasio tingkat hunian hotel dan peramalan ketersediaan jumlah kamar. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menghitung dan juga menganalisis tentang pengontrolan peramalan ketersediaan jumlah kamar. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi dan juga menganalisa perkiraan ketersediaan jumlah kamar, baik itu bulanan maupun mingguan. Dan untuk sistem penilaian, di sini saya memberikan prosentasenya, yaitu sistem penilaian aktivitas sebesar 10%, tugas sebesar 20%,
Praktikum di sini adalah bagaimana kita mempraktekkan bagaimana cara menghitung dan sekaligus di situ mahasiswa dilibatkan untuk juga menghitung pada saat proses sesi belajar mengajar. Praktikum di sini sebesar 25%, kemudian UTS 20%, dan UAS sebesar 25%. Baiklah, selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran online via Zoom. Selamat menyaksikan. Kira-kira ada yang tahu nih, how many rooms are available and can be sold yang bisa dijual di tanggal ini, kemudian berapa persen sih okupansinya? Coba hitung. Ayo. $80. Coba nanti tulis di chat box ya. Yang A jawabannya berapa, yang B jawabannya berapa. Lupa ya ininya ya tadi. Apa aja rumusnya ya? Rumusnya memang lupa. Oke. Kita lihat. Sorry. Oh, ini mah ini. Oh, ini latihan kedua ya. Oke. Tunggu. Saya Dicatat, Mem. Oke, ini kita lihat ya. How many rooms are available and can be sold ya? Ini saya begini di sini kelihatan ya? Iya. Kelihatan. Oke. Tadi occupied ini minus atau plus? Kalau kita bicara yang pertanyaan nomor A. Plus. Min, Karena nggak mau occupied, nggak bisa dijual. Iya, occupied Iya, isi. ini min. Ya. Min atau plus? min, Oke, sorry. Min. Kemudian extend. Minus. Reservasi. minus, Oke, no show. plus, Kemudian early checkout. plus, Checkout. plus. Maka di sini dikatakan adalah, ini kita bicara yang 150 ini ya, ini kan 150 ya. Nah, di mana sih yang warna? Warna ini gimana ya? Di mana warna ini? Oh, di sini. Ini mau warna ini di mana sih? Itu, Mem. Ini dekat sini ya? Sep, enggak itu enggak. Ini. Udahlah, gini aja deh. Ini 150 ya. Maka di sini adalah 150. Ini kita bicara min ya. Pada saat kita himpunan, kumpulan matematika. Minus, ya. Kita kumpulkan yang minus ini. 80 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 45. Betul nggak? Ini kan himpunan. Berarti kalau di dalam himpunan ini 80 plus 2 plus 5 plus 45 tetap hasilnya min ya. Betul nggak? Iya. Ya kan? Maka di sini sama dengan 150 dikurang berapa? 132. 132. Oke. Sama dengan berapa? 18. Sebenarnya ini sebenarnya gini nih. Plus 0 plus 5 plus 15. Oke, maka di sini 150 dikurang, sorry, tunggu bentar. Iya, 150 maka dikurang, berapa ini? 132 ya? Iya. Oke, ditambah berapa nih? 20 ya? 20. Ya, maka 150 kurang 132 berapa? 18. Oke, sama dengan 18 plus 20. Berapa itu? 38. 38. Iya. Oke, itu ya. Paham ya? Oke, nah sekarang okupansi. Okupansi itu adalah rumusnya total room sold, ya. Total room sold dibagi rooms available. Ini kesepakatan nih. Menurut kalian mau pakai yang ada OO atau enggak? Enggak. Ada. Tidak ya. Berarti OO-nya dipakai. Berarti artinya OO-nya dihitung enggak? Hah? Enggak. OO-nya nggak usah dihitung.
Oke, oke, nggak masalah. Nanti kesepakatan aja. Oke, berarti total room sold. Nah, menjadi room sold yang mana? 38. Tunggu sebentar. Saya turun dulu ke bawah ya. Oke. Yang room sold berarti yang occupied jelas pasti ya? Betul Ya. nggak? Oke. Ya. 80 ya. Tambah 5. Ini kenapa ini ya? Oke. 80 ditambah 5. 5 ditambah Tambah 45. 45. Oke. 45 ya. Maka di sini dia akan di oke, ini kesepakatan nggak dihitung nih berarti? Ini dihitung ya? Nggak dihitung. Dihitung nggak? Soalnya kan emang dihitung. Dihitung ya. Ya, oke. Ini adalah monthly forecast di mana di periode kalian lihat situ ya. Coba naik ke atas lagi deh. Siapa sih ini? Nah, coba lihat di situ ceritanya pura-puranya. Ceritanya kita kembali ke masa lalu, Cela. Mesin waktu kita mundur ke belakang di mana tahun 2019. Ya, di mana printannya tersebut. Jadi kalau namanya kita ngeprint setiap hari itu pasti kan menyesuaikan juga dengan tanggal hari tersebut, ya. Di sini Maret tanggal 31 jam 7:30 pagi ya. Ceritanya kita ngeprint ya. Ngeprint forecast kita buat besok nih. Kita pengen tahu akuratnya besok. Di mana besok kita pengen ngelihat dalam 1 bulan monthly forecast kita berapa sih? Ya, kita bahas dulu mengenai kolom per kolom ya. Oke. Yang pertama itu adalah date, yaitu adalah tanggalnya. Ini ada kita bicara bulan April ya. Kemudian day, hari. Kemudian di situ ada bagian kolom booking on hand. Booking on hand itu adalah berarti reservasi yang memang sudah masuk di sistem kita. Di mana booking on hand-nya ada 2 nih, grup dan FIT. Kalau grup berarti yang grup, kalau FIT itu berarti yang individual. Ya, yang FIT itu adalah individual. Oke. Ini berarti booking on hand adalah reservasi yang sudah masuk ke sistem. Oke. Kemudian ada estimasi walk-in. Untuk estimasi walk-in ya, di sini biasanya yang punya akses untuk bisa memasukkan estimasi walk-in itu adalah front office manager atau RDM. Di mana kita sebagai atasan, kita bisa menentukan estimasi walk-in pokoknya di target maksudnya di tanggal sekian saya minta kalau bisa 5 ya. Nah, di sini kebetulan contohnya di tanggal 4 April kalau nggak salah ya, kita bikin ada 5 kamar di angkanya ya. Oke. Kemudian sebelah kanannya lagi adalah kolom com. Com itu adalah komplement. Kemudian ada kolom house use, ada kolom OO. Nah, kok OO bisa ditentuin sih, Mem? Nah, coba lihat di tanggal 9 April. Di tanggal 9 April kita sebagai front office manager ceritanya nih, karena dilihat dari situasi kamar, bukan situasi kamar, misalnya kamar 305. 305 ini selalu pelaporannya AC kurang dingin. Maka di sini saya sebagai front office manager saya bisa atau kita bisa diskusi kepada executive housekeeper dan juga kepada chief engineering ya. Kaprodi semua masuk ya. Iya lagi ngajar. Oke, di tanggal 9 maka kita bisa tentukan Pak, nanti tanggal 9 kamar 305 tolong dibetulkan dan di tanggal 9 April tersebut maka kamar OO yang kamar 305 tidak boleh dijual. Itu ya, makanya di sini OO bisa ditempatkan. Tapi kalau misalnya di hari H-nya berjalan, actualnya di hari H-nya itu secara otomatis nanti maksudnya bisa kita setting. Ya. Kemudian ada lagi kolom di sebelahnya adalah total room sold. Total room sold adalah total kamar yang terjual. Nah, tadi ya, total room sold itu dapat dari mana ya? Itu secara otomatis artinya berarti jumlah booking on hand yaitu 13 tambah 59 nanti tanggal 1 ya. 13 ditambah 59 ditambah walk-in. Karena walk-in dianggap bisa room sold. Ya, jadi kalau pada saat kalian memperhatikan jumlah-jumlah yang ada di room sold, maka jumlah itu didapat dari kolom booking on hand plus sama estimasi walk-in.
Oke. Kemudian sebelahnya adalah available rooms. Available rooms kita adalah 150. Kita punya hotel BHI Hotel sejumlah 150 kamar. Berarti hitungannya adalah daily-nya kita tetap 150. Ya. Oke. Kemudian ada lagi kolom available rooms available for sale. Nah, itu dia tadi. Kita tadi kan formulanya manual ya. Nah, sementara di sini secara otomatis sistem akan menghitung available rooms available for sale dapat dari mana? Yaitu dia itu kan didapat angka 68 ya. 68 itu adalah didapatin dari total kamar kita keseluruhan kita punya 150 dikurangin booking on hand, dikurangi estimasi walk-in, dikurangi itu semua tuh sampai akhirnya akan dapat rooms available for sale. Ya, nah okupansi dapat dari mana? Tadi kita udah bicara nih masalah manual, total room sold dibagi total rooms available. Kalau sistem kita tinggal duduk manis ngeprint, oke. Tapi kan setidaknya kalian tahu nih cara penghitung dapat dari mana. Nanti contoh soal yang saya akan berikan ini adalah bentuk Excel supaya kalian bisa tahu ini dapat angka-angkanya dari mana. Karena itu saya bikin dalam bentuk formula. Itu ya. Oke, coba kita ngeklik yang 10 days forecast-nya. Tunggu. Bentar ya, sebentar. Masih ngajar. Tunggu ini. Oke, yang 10 days forecast ya. Oke, baik. Sekarang yang 10 days forecast. Nah, perhatikan 10 days forecast berarti 10 hari ya. Semakin kita mendekati hari maka semakin actual. Ini contoh ini yang 10 days forecast ini kalian ceritanya kita mau mulai dari mana? Hitungannya 10-nya dari mana? Kebetulan contoh soal di sini saya mulai menghitungnya adalah dari tanggal 5. Ya, ini adalah 10 days forecast. Sama persis seperti yang tadi, artinya penjelasannya booking on hand itu apa, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Itu ya. Ada yang mau bertanya kah? Tidak. Oke, kita kembali ke monthly. Coba kira-kira di monthly tersebut, coba pindah yang ke monthly-nya. Oke. Klik, oke. Turun ke bawah, Enggak, naik lagi, terus. Oh, oke. Oh, nggak ada contohnya. Oke. Tidak ada yang overbooking ternyata. Coba lagi turun ke bawah. Ih, turunnya kemana ini? Oke, ya udah, stop. Dah. Stop. Oke. Baik, perhatikan yang paling bawah. Yang paling bawah itu adalah total. Ya, total keseluruhan. Maka, ya, perhatikan ya. Total dari atas ke bawah udah ketahuan ya. Jadi, kalau kita bicara masalah misalnya gini, kalian misalnya sebagai diposisikan sebagai supervisor deh. Seringkali yang namanya GM selalu bertanya, pada saat mereka mampir ke FO, mereka akan bertanya, berapa month to date forecast bulan Mei? Berapa month to date forecast ini? Kalian mengacunya mulai dari mana? Itu dia tuh. Kalau bicara month to date forecast, kalau bicara masalah analisa, kita selalu menyebutkan bukan room sold, tapi percentage. Yaitu berapa? Ini di bulan April, pada saat bertanya, berapa sih forecast kita, month to date okupansi kita di bulan April? 54,41. 54.41%. Nah, di paling kanan atas, paling kanan bawah lihat. Lihat paling kanan bawah ya. Di situ ada 54.41. Itu adalah penjumlahan rata-rata ya selama 30 hari okupansi dibagi total keseluruhan semua dibagi 30 hari. Didapatkan angka dari situ. Jadi semua total-total yang di bawah ini adalah penjumlahan dari atas ke bawah. Oke, nah pada saat setiap hari ini tugas FO, biasanya tugas FO yang nge-print month to date forecast ini adalah anak shift malam nih, karena kan mereka tugasnya memprint report-report semua ya. Nah itu didistribut ke siapa? Nah coba distributionnya adalah ke GM, FOM, F&B Department, Executive Chef, Executive Housekeeper, Chief Security. Departemen-departemen ini pasti kalian tahu dong korelasinya kemana. FOM tadi yang masalah bagaimana kita memanage reservasi, bagaimana kita bisa memanage operasional, berarti penempatan staff.
sama seperti di FMB. FMB berarti jadi mengacu kepada berapa jumlah waiter, waitress, kemudian kalau chef berapa proses pembelanjaan supaya apakah jangan sampai berlebih barang stok banyak, tamu nggak ada, giliran tamunya ada, belanjaan stok barang kosong. Nah, executive housekeeper berarti kegunaannya untuk apa? Supaya mereka bisa menganalisa berapa penempatan karyawan-karyawannya tersebut. Kalau chief security sama. Ya, sama berarti bagaimana yang berhubungan dengan schedule. Ya, jadi pada saat situasi lagi rame, mereka akan bertanya-tanya, ini rame karena apa? Oh, ada grup. Berarti kalau ada grup, biasanya kalau hotelnya tuh di daerah resort, itu pasti berhubungan dengan bus ya. Berarti si security-nya harus benar-benar mengatur lalu lintas di depan lobbynya supaya penempatan parkirnya itu si tamu rombongan bisa masuk. Seperti itu. Ya. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya, Kak? Tidak, kayaknya jelas sekali apa yang saya sudah jelaskan. Coba klik yang tadi 10 days forecast lagi, Ajari. Oke, agak dibesarkan dulu, dibesarkan supaya saya ambil screenshot-nya dulu sebentar. Oke, baik, sebentar. Oke, bentar ya. Stefani mental lagi ya, mental dulu kasihan ya. Sinyalnya, Mem. Ya sinyal, itulah Stefani. Sabar Stefani. Iya, nggak kedengaran suaranya Stefani. Nggak ada suaranya nggak? Ada. Baru ada. Oke. Pakai 2 device. Wih, gila keren Stefani. Iya. Totalitas tanpa batas. Iya. Oke. Adakah yang mau bertanya? Ini kayak Fani dari tadi bingung kali ya? Dia bingung itu jadi pasien. Iya, bingung. Mana tadi mental? Udah, ada yang mau bertanya? Ayo. Ini nanya dong. Nanya dong. Mau nanya sih sebenarnya, Mem. Masih kurang paham. Yang mana? Gue udah busa dari tadi jelasin dong. Mem, Dani. Mem, berarti Mem mau tanya. Kan tadi Mem. mental. Yang mana? Yang mana, Pan? Itu Dina mau nanya tuh. Mem statik nih. Mem. Ayo, Mem. Halo. Ini sama siapa sih? Anak ini 4A. Oh, 4A. D3 sama D4, tapi D4-nya banyak sih. Besar ada Stefani. Ini 20 orang nih D4-nya. Di dalamnya ada 20 orang. Ambar ya, situ ya, ada Ambar. Ambar Dua nggak? orang, ya? Ambar ada ya? Mbak Ambar nggak ada kan? Ada, Ambar. Ada. Ada. Ya, semangat. Ini Amar, Mem. Mana Ambar? Yang mau lomba semangat. Tahu Nadia kalau saya mau manggilnya. Pan nih mulainya apa, Pan? Perhitungan. Tunggu sebentar. Joshua, kamu jangan serius dulu tampangmu. Aduh, senyum dong Joshua. Jo, senyum dong Jo. Ayo Pan, nanya apa Pan? Bagian yang mulai dari room available for sale sampai sampingnya. Rooms available for sale. Oke. Tadi di latihan kita sebelumnya, ya, logikanya ya. Kalau misalnya sisa kamar yang memang benar-benar bisa kita jual, berapa sih? Yaitu logikanya begini. Kita punya roti, kita punya kamar 150 nih ya. Available room kita 150 ya. Keseluruhan kita punya 150 ya. Maka dari 150 itu berapa sih yang benar-benar murni bisa kita jual? Formulanya dari mana? Ya itu tadi yang tadi kita manual pelajarin. Ya. Berarti kita lihat dari kolom ini, booking on hand. Booking on hand berarti kamar reservasi. Sekarang 15 di grup, kita bicara di tanggal 5-nya ya. Untuk grup pada saat sudah berjalannya waktu, sudah melewati waktu, secara aktual, secara otomatis siapa yang akan bertambah? Biasanya FIT. Kalau grup pasti segitu aja, karena grup tidak pernah mendadak. Ya, maka FIT 50 dan tadinya 56 dia akan bertambah, bisa jadi 60. Perkiraan forecast sebelumnya estimasi walk-in tidak ada, ternyata ada walk-in 2, pasti akan nongol angka 2. Jadi gitu. Jadi kita tahunya aktualnya itu setelah kita melewati harinya. Tapi kalau misalnya belum mendapati harinya, maka kita ngebacanya forecast. Iya.
Saya ada bekasan dulu tapi cuma setengah. Udah ada di grup. Oh, udah ada di grup. Oke, sebentar. Ya lah, cuman setengah. Emang Oh. kayak Lihat FIT mah grupnya. Oh, setengah ini. Oh, oke. Nah, ini kita di tanggal 3 Oktober. Tanggal 3 Oktober FIT grupnya 101. FIT 64 grup 17. Berarti 64 tambah 17 berapa? 101. Sisanya Iya. pasti 75. Ini sisa 75 itu adalah berarti available kamar kamu adalah 101 tambah 75 berapa sih? 176 ya? 108. Total kamar kamu berapa sih secara keseluruhan? 176. Kota 176. 176 kan? Hmm. Enggak juga. 177. 84 tambah ini 84 tambah 93 berapa? 7. 8 tambah 9? 177. Hah? 177. 177. Kalau 177 kenapa yang di tanggal 3 di 176 ya? 178, 1. Susah nih menganalisa ini. Bisa ada yang dapat bulat nggak? Nggak dapat bulat ya? Nggak paham. Nah, Itu ini kan satu-satu. mana satu-satu? Share, itu share apa? Arrive, guaranteed time limit, share packs. SHR itu share. Oke, kalau kita baca yang tadi, ini kan 3 Oktober ceritanya kamu ngeprint jam 5 ya. Jam 5, 17.04. Tanggal 3 Oktober, di situ ada grup yaitu 17 kamar, FIT 64. Pada saat kita masih ngeprint ini belum actual nih. Karena kita masih berada di tanggal 3. Oke, tapi kebesokannya, coba sekarang siapa, kebetulan si Ansari nggak ada sih. Misal pada saat besokannya di tanggal 4 kita print, maka yang tadinya di tanggal 3 angka FIT ada 64, grup ada 17, ini akan berubah. Yang berubah mana? FIT. Kalau grup pasti tidak akan berubah. Berubah kalau grup itu bisa jadi ada additional. Misalnya tadi grupnya 17, ternyata kurang ya grupnya 1 kamar lagi. Bisa kemungkinan, tapi peluang untuk bertambah grup itu jarang. Karena grup nggak pernah namanya mendadak, karena mereka benar-benar dari jauh hari udah di arrange sama si IO-nya atau sama tour leader-nya atau sama si pihak perusahaannya. Itu nggak mungkin namanya mendadak tambahan. Ya, biasanya jarang. Tapi kalau FIT kemungkinan akan bertambah. Jadi pada saat nanti misalnya nih, saat ini kita berada di tanggal 3 ya, ngeprint kita di jam 5 sore. Waktu berjalan, sekarang saat kita berada di tanggal 4. Maka pada saat kita di tanggal 4, angka yang tadinya di tanggal 3 itu 64 dan 17 itu pasti akan berubah dan perubahannya ada penambahan. Itulah yang disebut actual. Tapi kalau saat ini kita bicara di tanggal 3 jam 17.04, maka kita menyebut ini masih forecasting, masih perkiraan, belum actual. Paham ya? Paham. Oke. Tunggu. Escape double. Oke. Dah. Boleh gak ya? 1, 2, 3. Ya. Oke deh, kalau gitu terima kasih buat semuanya. Nanti tugas saya berikan di grup. Ditunggu sampai jam 23.59 ya. Oke, terima kasih. Dadah. Kita akan Thank you, ma'am. hitungan 3, 2, 1. Dadah. 2, 1. Bye.